Ustadz ya. Silakan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk, hadir di kajian online kita, kajian rutin kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu jadikan diri kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala mulai hari ini, setelah kemarin sudah kita selesaikan kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nufus. Alhamdulillah setelah selesai pembahasan terakhir panjang lebar tentang masalah al-mahabbah, rasa cinta. Hari ini insyaallah ta'ala mulai hari ini kita akan bahas, rencananya kita akan bahas dua pembahasan, tapi hari ini mungkin satu. Itu pembahasan pertama tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, sebagaimana disebutkan oleh Ibu Evi tadi. Kita pernah bahas dulu di Masjid At-Taibah, tafsir dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus dan seterusnya. Sekarang kita ulang dari tafsir Al-Fatihah lagi sampai nanti Al-Baqarah. Yang kedua, nanti insyaallah ta'ala kita akan bahas juga tentang Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Jadi satu bab di dalam kitab Bulughul Maram tentang kitab adab dan akhlak yang sangat luar biasa bagusnya, Masya Allah. Nah, nanti mungkin kita selang-seling. Jadi ketika pekan ini tafsir, maka 2 pekan lagi nanti Kitabul Jami'. Seperti itu mungkin. Atau bisa juga ada opsi nanti, kemarin Ibu Evi ngomong setengah jam tafsir, setengah jam Kitabul Jami'. Nanti insya Allah kita lihat bagaimana yang paling efektif lah. Yang paling efektif dan paling mudah. Bisa per 2 minggu. Jadi minggu sekarang tafsir, 2 minggu lagi Kitabul Jami', atau bisa dua-duanya, tinggal membedakan waktunya. Kita lihat nanti yang paling enak, yang paling nikmat, dan paling efektif tentang masalah itu. Hari ini tapi kita akan bahas dulu tentang masalah tafsir Al-Quran Al-Karim, karena Anda belum share juga kemarin tentang masalah Kitabul Jami'-nya. Jadi hari ini insyaallah ta'ala khusus kita akan bahas tentang tentang tafsir Al-Quran Al-Karim, surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bersama, surat Al-Fatihah ini setiap hari kita baca minimal 17 kali dalam salat kita. Karena tidak sah seseorang salat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan ini di antara keutamaan dari surat Al-Fatihah. Di antara urgensi yang sangat agung, sangat besar dari surat Al-Fatihah. Ada banyak keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang surat Al-Fatihah ini. Tapi nggak mungkin kita sebutkan semua. Kalau kita sebutkan semua, waktunya habis, khusus buat ini saja, Masya Allah. Salah satunya adalah ini. Surat Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Keutamaan pertama dari surat Al-Fatihah, urgensi pertama dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Itu termasuk rukun dalam sholat. Kan rukun dalam sholat itu udah banyak, udah belasan. Salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah di dalam salat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim,
dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat. Bayangkan, tidak ada salat. Berarti apa? Tidak sah salat seseorang bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya para ulama mengatakan di antara Imam Nawawi, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban membaca surat Al-Fatihah suatu keharusan dan tidak sah kecuali dengan membacanya salat tersebut. Ini keutamaan pertama. Surat Al-Fatihah adalah rukun dalam salat. Yang kedua, keutamaan kedua, surat Al-Fatihah merupakan surat paling agung, paling mulia dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, paling mulia dalam Al-Quran Al-Karim. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha?" Apakah engkau suka, engkau mau aku ajarkan satu surat yang belum diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan tidak pula pada Al-Furqan sepertinya. Tidak pernah diturunkan sebelumnya, luar biasa nih. Kita di kitab-kitab samawi sebelumnya. Qala na'am, kata Ubay, na'am. Na'am ya Rasulullah. Oh, Rasulullah, apa itu? Qala Rasulullah SAW, kaifa taqra' fi salah? Bagaimana engkau membaca dalam salat? Faqara Ummul Quran, maka membaca Ummul Quran. Ini di antara nama lain dari Al-Fatihah, Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya ibunya Al-Quranul Karim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah kata Rasulullah. "Ma unzilat fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithlaha wala fil Furqan mithluha." Tidak diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan tidak pula di dalam Al-Furqan surat yang semisalnya. Itu surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan surat yang paling agung, surat yang paling mulia dalam Al-Quran Al-Karim adalah surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah luar biasa, Masya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, maukah aku ajari sebuah surat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim sebelum engkau keluar dari masjid ini? Maka beliau pun berjalan sembari menggandengku, kata Abu Rafi', dari kata Abu Sa'id. Tatkala kami sampai di luar, maka aku bertanya, Rasulullah SAW, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka Rasul mengatakan itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, maksudnya apa? Surat Al-Fatihah. Huwa sab'u mathani. Itu adalah sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang sering diulang-ulang. Itu dalam salat maksudnya. Nah, di sini sahih dari Imam Al-Bukhari, nukil dari kitab As-Salihin, dan seterusnya. Ini keutamaan yang kedua dari surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, paling mulia dalam Al-Quran. Yang ketiga. Yang ketiga. Keutamaan surat Al-Fatihah yang ketiga, dia adalah As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang sering diulang-ulang. Dia adalah As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang sering diulang-ulang. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat ke-87. Surat 15 ayat ke-87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Sab'ul Mathani dalam ayat ini adalah apa? Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, ini di antara beberapa keutamaan, nggak mungkin saya sebutkan semua, sangat luar biasa banyak, Masya Allah.
dari surat apa? Al-Fatihah. Adapun nama-nama lain dari surat Al-Fatihah ini banyak banget, luar biasa. Yang saya katakan tadi, Al-Fatihah itu bisa atau sering disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Karena Al-Quran akhirnya dimulai dengan surat Al-Fatihah. Kemudian tadi As-Sab'ul Mathani. Kemudian As-Salah. Nama lain dari apa? Al-Quran Al-Karim As-Salah. Salat, bayangkan. Nama lainnya Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Al-Kafiyah, dan seterusnya. Sangat luar biasa banyak nama lain dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena Fatihatul Kitab. Menjadi pembuka dari apa? Menjadi pembuka dalam salat dan menjadi pembuka dalam Al-Quran Al-Karim. Ummul Kitab atau Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Karena inti Al-Quran Al-Karim itu ada di surat Al-Fatihah. Luar biasa. As-Sab'ul Mathani tadi. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu setiap kali kita salat. Kemudian As-Salah. Karena syarat sah salat adalah baca surat Al-Fatihah. Asy-Syifa. Penawar, penyembuh. Karena disebutkan Fatihatul Kitab, Syifa'un min kulli sam. Surat Al-Fatihah ini adalah penyembuh dari segala apa? Penawar dari segala racun. Ar-Ruqyah. Subhanallah. Dan seterusnya. Itu nama-nama lain dari surat apa? Al-Fatihah. Sangat luar biasa dari surat Al-Fatihah ini. Nah, kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Fatihah ini kita simak hadis yang agung ini luar biasa. Ada dialog. Subhanallah. Ada dialog. Di dalam sebuah hadis yang sahih. Yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat. Nah, salat dalam hadis ini maksudnya apa? Surat Al-Fatihah. Nah, Allah Azza wa Jalla menamakan surat Al-Fatihah dengan apa? Salat. Karena tidak sah salat seseorang kecuali dengan baca surat apa? Al-Fatihah. Aku membagi salat, kata Allah Azza wa Jalla, antara diriku dan hambaku menjadi dua. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku jadi dua. Wali abdi masa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia minta? Apa yang dia minta? Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, atas segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ajib. Wa idza qala ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim yakni. Apabila hambaku membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, athna alayya abdi. Hambaku telah mengulangi pujian kepadaku. Hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin. Apabila hambaku berkata maliki yaumiddin. Malik. Malik itu bisa berarti raja. Kalau pendek maliki yaumiddin. Tapi kalau panjang penguasa pemilik. Maliki yaumiddin. Raja atau pemilik hari kiamat. Maka Allah mengatakan qal majjadani abdi. Hambaku telah apa? Mengagungkanku. Nah, berarti disebutkan hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Subhanallah. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila hambaku mengatakan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hadza baini wa baina 'abdi. Nah, di sini nih. Ini antara diriku dan hambaku. Ini antara diriku dan hambaku. Wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Apabila hambaku berkata, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Najib, subhanallah. Jadi dalam hadis ini Allah tabaraka wa taala membagi Al-Fatihah menjadi dua. Setengah untuk Allah, setengahnya untuk apa? Hamba. Setengah untuk Allah dari kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu setengah untuk Allah tuh. Betul ya? Nah, setengahnya untuk apa? Setengahnya untuk hamba. Itu apa? Doa memohon seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Doa permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallahil azim. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan dari surat apa? Al-Fatihah ini. Maksudnya Allah berdialog dengan hamba gimana Pak Ustaz? Walillahi matsal. Wallahu ta'ala. Allah Azza wa Jalla, ini pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan urusan kita. Kenapa? Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang sesuai yang Allah kehendaki. Nah, ini walaupun di luar nalar manusia, di luar logika manusia, tapi Allah sebutkan ini. Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalam hadis ini, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah ini luar biasa. Surat Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Nah, dari sini pula nanti akan timbul perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah itu apa? Nah, karena di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman yang paling pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya para ulama panjang lebar khilaf tuh. Apakah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau tidak? Ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Tadi itu sab'un mathani, betul ya? 7 ayat yang berulang-ulang, tapi mereka berbeda pendapat. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak dari mereka yang mengatakan yang ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di antara dalil ini, lihat. Allah tidak mengatakan yang paling pertama bismillah dulu, enggak, tapi Allah membagi sholat itu menjadi dua. Kemudian ketika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ayat pertama alhamdulillah kata mereka. Ini banyak pendapat ulama soal ini. Banyak ulama yang berpendapat tentang masalah apa? Tentang masalah ini. Sangat luar biasa banyak, masya Allah. Nah, sebagian ulama lain mengatakan enggak. Ini bukan menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim, enggak masuk dalam ayat tersebut. Karena dalam riwayat lain disebutkan Rasul bersabda Bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk apa? Ayat dari surat Al-Fatihah. Redaksi hadisnya saya lupa, tapi ujungnya itu tuh. Bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat dan Bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani. Maka Allah alam bisawab, ana pribadi lebih menguatkan pendapat ini nih. Yang kedua, sebagian ulama yang menguatkan pendapat Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi jangan kaget kalau ada sebagian orang, sebagian asatidzah yang menguatkan Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Memang banyak pendapat ulama seperti itu. Nah, di sini pentingnya seorang belajar. Jadi nggak kaget ketika dikatakan, alhamdulillah dari mana ilmu lama-lama lagi nih, baru-baru lagi nih. Mereka nggak belajar jadi begini nih. Setiap ada sesuatu yang baru ilmu tersebut, bukan mereka terima, bukan mereka bersyukur dapat ilmu baru, malah apa? Menjas orang, betul ya? Ini sesat apa lagi nih? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih, subhanallah. Intinya 7 ayat betul, tapi mereka berbeda pendapat tentang ayat pertama, apakah Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin di ujungnya itu dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sampai situ tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-6, ini ayat ke-7. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Itu gitu. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Anda kuliah ini sebagai maklumat saja. Saya nggak bahas panjang lebar luar biasa masalah ini, enggak. Ini masalah fikih masalah tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk tafsir dari yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menarik.
Kata-kata ba di dalam apa ayat tersebut kan ba itu diartikan dengan, bismi dengan nama. Jadi kita pecah dua dulu. Bismi itu bukan satu, tapi dua. Huruf ba sama ism. Ism kita tahu bersama artinya apa? Ism. Apa nama. Jadi kalau diartikan bismi dengan nama. Ba di dalam ayat itu para ulama beda pendapat luar biasa banyak. Ada belasan pendapat. Ba itu fungsinya untuk apa? Di dalam bahasa Arab namanya jar majrur. Namanya jar majrur. Ada sedikit belajar bahasa Arab. Di dalam jar majrur itu ada huruf jar itu ada banyak. Ba apa fi ala nasr fauqa rubba ba kaflam dan seterusnya. Ada banyak jar majrur itu, huruf jar majrur itu ada banyak. Nah, ba itu ada banyak fungsinya. Ada banyak fungsinya di dalam bahasa Arab. Ada belasan pendapat ulama tentang masalah itu. Tapi dari belasan itu insya Allah Ta'ala ada dua pendapat yang bisa dikatakan paling kuat. Ba di situ yang pertama maknanya adalah atau fungsinya adalah lil barakah, untuk memohon keberkahan. Nah, lil barakah. Huruf ba di situ tuh untuk apa? Memohon keberkahan. Memohon keberkahan. Dan fungsi yang kedua, huruf ba di dalam ayat bismi tersebut, dalam basmalah, adalah lil isti'anah, untuk memohon pertolongan. Ajib, luar biasa nih. Untuk memohon pertolongan. Nah, perhatikan nih. Jadi kalau diartikan itu untuk lil barakah, untuk memohon keberkahan, berarti kita katakan bismillah, dengan menyebut nama Allah, saya mohon keberkahan. Saya minta keberkahan. Littabarruk. Littabarruk, afwan, bukan lil barakah, littabarruk. Saya mengharapkan keberkahan. Dengan nama Allah, saya mengharapkan keberkahan. Bismillah. Kalau artinya lil isti'anah, dan dua-duanya insya Allah masuk nih. Baik itu littabarruk atau lil isti'anah, dua-duanya bisa. Kalau lil isti'anah untuk memohon, untuk meminta pertolongan, maknanya dengan nama Allah saya memohon pertolongan kepadamu ya. Nah, makanya ini di antara hikmah mengapa setiap perkara apapun kita disunahkan untuk memulai dengan bismillah. Memulai dengan apa? Bismillah. Sebagian ulama menamakan itu tasmiyah. Jadi sebagian ulama membedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau basmalah lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Kalau tasmiyah, bismillah saja cukup. Menyebut nama Allah itu tasmiyah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillah fa huwa abtar." Fi riwayah aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan terputus. Terputus apa? Terputus keberkahannya. Nah, ini diantara hikmah mengapa Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ila azimir Rum, kan gitu. Dimulai dengan Bismillah untuk apa? Untuk litabarruk, memohon keberkahan dari Allah. Meminta keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku memulai bacaanku, misal ketika baca Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim, awal misal. Aku memulai bacaanku mengharapkan keberkahan dengan seluruh nama Allah. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, serta memohon pertolongannya kepada Allah Azza wa Jalla. Gabungkan nih antara litabaruk dengan isti'anah. Dia nggak main-main, luar biasa. Maka coba. Kita keluar rumah, apa? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Betul ya? Kita masuk masjid, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita ingin mendatangi istri kita, bayangkan seorang suami datangi istrinya, jangan main kemudian apa? Hajar aja, na'udzubillah.
Nabi SAW mengajarkan doa luar biasa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillah, lihat. Betul ya? Bismillah. Luar biasa banyaknya, Masya Allah. Untuk apa? Memohon keberkahan dan memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ingat baik-baik nih, dua ini. Kata-kata Bismillah, minimal kita minta dua kepada Allah. Memohon keberkahan dari perbuatan kita dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan perbuatan kita tersebut. Salah satunya ketika baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran, terutama ketika awal-awal ayat, itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan dan juga pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam membaca Al-Quran tersebut. Allahu Akbar. Nah, ini dari kata-kata apa? Bismillah. Kemudian Allah. Para ulama menyebutkan tentang masalah ini. Ini menarik nih. Disebutkan oleh para ulama bahwa Bismillah di situ, lafaz Allah di situ, itu adalah bermakna tufidul umum. Bermakna umum. Jadi ada di dalam bahasa Arab namanya mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf. Kata-kata ism kan ba, ism Allah. Kita baca tiga nih. Ba, ismun Allah. Bismillah. Itu tiga sebenarnya tuh. Huruf ba, kata ismun, kata Allah. Nah, kata ismun, di tengah-tengah ismun itu kata sebagian ulama itu adalah mufrad mudhaf. Apa itu mufrad mudhaf? Apa maknanya? Langsung maknanya saja. Dalam kaidah usul fikih, yufidul umum. Kata-kata mufrad mudhaf ini tunggal yang disandarkan. Ism itu kan satu. Asma banyak. Ismun satu, mufrad. Asma jamak. Nah, ismun itu mufrad. Mudhaf disandarkan. Disandarkan ke siapa? Ismullah. Isim nama Allah. Di depannya ada huruf ba. Bismillah. Dengan nama Allah. Artinya gitu? Bukan. Sebagian ulama mengatakan artinya dengan seluruh nama Allah. Cuy, luar biasa, bayangkan nih. Sehingga ketika kita mengatakan Bismillah, berarti kita sedang meminta dengan seluruh nama Allah yang maha indah. Nggak main-main tuh. Kata Bismillah bukan cuma dengan nama Allah. Atau biasa diartikan kan dengan menyebut nama Allah. Betul ya? Sebagian ulama mengatakan kurang itu. Karena mufrad mudhaf itu bermakna umum. Apa maksudnya makna umum? Maksudnya adalah dengan seluruh nama Allah. Dengan semua nama Allah. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh nama Allah. Istimewa nih. Dan ini diantara tawasul yang masyru'. Tawasul yang disyariatkan dalam agama. Bertawasul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka memintalah dengan nama-nama tersebut. Ya Rahman irhamni. Ya Razzaq urzuqni, ya Tawwab tub alayya, ya Ghaffar ighfirli. Kan gitu. Ya Mujib istajib du'ai. Itu minta tuh. Nih, salah satunya ini nih. Ketika kita mengatakan bismillah ba ismun Allah dengan menyebut seluruh nama Allah. Saya mengerjakan pekerjaan ini. Wah, ini istimewa, Masya Allah. Berarti dia bertawasul dengan seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha indah. Dia meminta dengan seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha indah, istimewa. Allahu Akbar. Ini kata-kata bismillah. Dan di sini di antara hikmah, mengapa ketika sebelum melakukan sesuatu, apapun itu, apalagi perkara yang penting, kita disunnahkan untuk memulainya dengan mengucapkan apa? Bismillah. Ucapkan bismillah. Karena kita memohon keberkahan di dalamnya, memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan kita bertawassul dengan seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha indah. Bismillah. Istimewa, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian lafaz Allah. Lafaz Allah.
Ba sudah, ismun sudah, Allah. Allah nama yang hanya disematkan untuk Allah saja, berasal dari kata-kata al-ilah atau al-ma'luh. Nah, ini disebutkan para ulama. Jadi kata-kata Allah itu kan nama Allah yang boleh dinamakan hanya Allah saja. Nggak boleh yang lain sama sekali. Tidak boleh yang lain sama sama sekali. Terkenalnya namanya lafzul jalalah. Lafzul jalalah merupakan nama bagi Allah Rabbul Alamin. Selain Allah tidak boleh diberi nama dengannya. Dan nama Allah merupakan asal. Adapun nama-nama Allah selainnya adalah pengikutnya, tabi' cabang. Makanya nggak boleh orang dinamakan Allah. Satu-satunya yang boleh dinamakan Allah hanya Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari al-ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Ini kita biasanya bahasa Indonesia diartikan Tuhan, betul ya? Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, Allah, dan ada pembahasan khusus masalah tersebut tentang lafaz Allah. Bagi siapapun yang mengetahui ingin lebih merinci tentang masalah tersebut, bisa beli buku Fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna, Syekh Abdul Razak. Itu beliau menyebutkan tentang nama-nama. Yang pertama nama ini, nama Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Nah, itu nama dari Allah. Bismillah. Dengan menyebut seluruh nama-nama Allah. Berarti kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan. Saya ulang. Isti'anah, minta pertolongan. Dan minta dengan bertawasul dengan seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Di situ ala wazan fa'alan. Dalam bahasa Arab, wazan fa'alan. Jadi kalau kita belajar tasrif nih, fa'alan itu artinya yang menunjukkan keluasan, yang luas, memenuhi segala sesuatu. Contoh, dalam bahasa Arab, ghadab itu marah. Betul ya? Tapi kalau ghadban, lihat, ghadban, fa'alan, rahman, sama semua tuh. Betul ya? Itu marah yang memuncak luar biasa. Itu ghadban. Contoh lain, lapar. Lapar. Dalam bahasa Arab apa? Ju'. Ja'a yaju'u. Lapar. Tapi kalau ana jau'an, sama lafadznya semua ya. Rahman, jau'an, ghadban, betul ya? Ke alif, kemudian nun di ujungnya. Itu lapar yang sangat luar biasa. Haus dalam bahasa Arab atash. Tapi kalau haus yang sangat atashan. Sama semua tuh. Rahman, ghadban, atshan, betul ya? Jau'an, sama semua tuh. Itu lafadz yang bermakna keluasan atau memenuhi segala sesuatu. Rahman dan Rahim itu dari satu kata, dari kalimat, dari kata rahmah. Dari kata apa? Rahmah, kasih sayang. Sama dari Rahman dan Rahim itu dari kata-kata rahmah pada hakikatnya. Tapi beda wazan. Apa kalau wazan ya? Kalau bahasa Indonesia itu wazan apa ya? Bentuk kalimat lah mungkin ya. Beda bentuk kalimatnya. Kalau Rahman dari wazan fa'lan tadi. Fa'lan itu apa? Menunjukkan keluasan, meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya nggak terkecuali. Luas, betul ya? Meliputi segala sesuatu. Beda sama Rahim, wazannya apa? Fa'il. Bukan wazan fa'alan, tapi wazannya fa'il, Rahim. Ini khusus kalau ini. Makanya banyak ulama mengatakan Rahman itu adalah untuk seluruh makhluknya, kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada seluruh makhluknya, mau muslim, mau kafir, mau hewan, mau siapapun itu Allah kasih sayang Rahman ini, Ar-Rahman. Makanya banyak ulama mengatakan tidak boleh seseorang menamakan nama orang lain dengan Rahman. Banyak di Indonesia namanya Rahman doang, betul ya? Harus ditambahkan abd depannya, Abdur Rahman. Karena nggak ada satupun makhluk yang kasih sayangnya bisa seperti Allah. Betul ya? Yang rahmatnya itu bisa seperti Allah, meliputi semua hamba-hamba Allah. Nggak bisa, nggak ada. Pasti hanya Allah saja gitu. Nah, di sini hikmah mengapa kata Rahman itu harus diawali dengan abd. Abdur Rahman. Dan yang paling terbaik semua nama Allah diawali dengan abd. Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul
Muhsin, Abdul Razak dan seterusnya kan gitu. Hamba Allah maksudnya. Jadi nama paling terbaik Abdurrahman dan Abdurrahim disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Nah, Ar-Rahman itu dari wazan, tadi saya ulang, wazan fa'alan yang artinya memenuhi segala sesuatu atau keluasan, luas. Beda sama Rahim. Rahim ini khusus. Makanya banyak ulama mengatakan Ar-Rahman kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya tidak terkecuali. Tapi kalau Ar-Rahim kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang yang apa? Beriman. Ini juga uh, apa? Menghasilkan dari ayat yang selanjutnya untuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bayangkan satu ayat saja ini kalau dibedah, dan ini masih singkat nih, ikhwan. Ini masih sangat apa? Masih sangat singkat. Kalau dipretelin satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim saja bisa banyak pertemuan luar biasa nih. Bagaimana luasnya Al-Quranul Karim. Bagaimana luasnya ilmu Al-Quranul Karim. Istimewa, Masya Allah. Jadi ketika seorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia paham nih. Ini penting nih. Ini tujuan inti kita belajar tafsir ini nih. Paham apa makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tuh. Ya, itu akan menjadikan kita lebih apa? Tunduk kepada Allah, lebih merendahkan diri, lebih khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah. Itu istimewa, Masya Allah. Itu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di situ, ikhwan. Kan alif lam baru hamdu. Alif lam di situ, para ulama mengatakan alif lam al-istighraq. Alif lam al-istighraq. Al itu kita bicara baru alif lam nih, belum alhamdunya, alnya dulu. Alnya di situ alif lam al-istighraq. Apa itu alif lam al-istighraq? Alif lam yang berfungsi untuk sesuatu yang mendalam dan menyeluruh. Al di situ fungsinya untuk sesuatu yang mendalam dan menyeluruh. Nih, al di situ nanti akan nyambung tentang hamdunya lanjutnya. Al di situ adalah mendalam dan menyeluruh. Istighraq. Orang kalau apa? Tenggelam namanya ghariq. Ghariq, orang yang tenggelam. Nah, ini al-istighraq itu maknanya itu mendalam, dalam dan menyeluruh. Alhamdu, hamdu itu pujian. Hamdu itu pujian. Sebagian ulama membedakan antara pujian dengan sanjungan, tapi ada kuliah intinya insyaallah taala kurang lebih hampir sama lah. Berarti kalau dikatakan alhamdu, berarti gini. Dikatakan alhamdu, maka diartikan segala pujian. Betul ya? Segala pujian, semua pujian, alhamdulillah, milik Allah Azza wa Jalla. Semua pujian, segala pujian yang menyeluruh, mendalam, semuanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anjib, subhanallah. Ini sanjungan yang sangat besar bagi Allah Azza wa Jalla nih. Sebuah ungkapan yang sebutkan para ulama, bagi sesuatu yang sangat baik, sangat terpuji luar biasa. Itu alhamdu. Subhanallah. Segala pujian, semua pujian yang mendalam dan luas luar biasa, itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Lillah. Hanya milik siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini kenapa? Segala keadaan apapun kita disunnahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Betul ya? Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat, maka beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya disempurnakan segala kebaikan. Ketika dapatkan nikmat, ketika dapatkan ujian, cobaan, musibah, Nabi SAW mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli halin.
Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Semua keadaan. Mau dikasih nikmat, mau dikasih anugerah, mau dikasih kebaikan, atau dikasih ujian, cobaan, musibah, alhamdulillah. Itu maksudnya apa? Al depan tuh, fungsi al tadi itu, istighraq. Mendalam dan keseluruhan. Apapun yang hamba itu dapatkan, maka kewajibannya untuk selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Dan sangat pantas Allah Azza wa Jalla untuk dipuji. Contoh satu saja kita bicara. Tidak mungkin kita bisa hidup di atas muka bumi ini kecuali atas nikmat Allah, karunia Allah, kebaikan Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allahu Akbar. Kita nih sangat zalim dan sangat ingkar. Nah, kan bagaimana nggak zalim dan bagaimana nggak ingkar? Betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ternyata kita kembalikan nikmat tersebut dengan amal kedurhakaan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal segala pujian harus hanya milik Allah Azza wa Jalla. Contoh satu aja nih. Masalah nikmat, kita bicara masalah nikmat, malu kita kepada Allah. Malu luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah bisa hamba Allah Azza wa Jalla sehebat apapun ibadahnya, amal solehnya, membalas setimpal nikmat yang Allah kasih kepadanya. Gak akan pernah bisa. Di sini di antara hikmah mengapa apa? Seseorang tidak akan pernah bisa masuk surga dengan amalannya. Maksudnya apa? Tidak akan pernah bisa dia membayar surga setimpal dengan amalannya, itu nggak bisa. Amalannya masih sedikit dapat surga yang luar biasa besar gitu. Bukan berarti nggak beramal soleh, salah. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa membayar surga sama atau setimpal dengan amalan yang dia lakukan. Karena amalannya nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang Allah berikan berupa surga yang luar biasa. Betul ya? Nah, itu disebutkan para ulama ini. Nah, makanya kita katakan alhamdulillah. Segala puji, semua pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Itu menunjukkan apa? Pujian yang sempurna yang hamba berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama mengatakan perbuatan Allah Azza wa Jalla senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Lihat, perbuatan Allah itu selalu mengandung hikmah yang sempurna. Ujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan, bukanlah pujian yang sempurna. Nah, perhatikan nih. Jadi pujian alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala pujian bagi Allah harus disertai dengan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah. Di sinilah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kepada saya katakan apa? Ibadah yang semakin sempurna ibadah seseorang ketika punya dua hal ini. Apa itu? Ghayatul hub ma'a ghayatil dhul. Cinta yang sempurna, kecintaan yang sempurna diiringi dengan apa? Kehinaan atau ketundukan yang sempurna. Ini nih, rasa cinta dan ketundukan. Semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah, semakin hamba itu akan sempurna ibadahnya. Sama seperti ini. Sama seperti ini, pujian seorang hamba kepada Rabbnya, sanjungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah sempurna kecuali ketika dibarengi dua ini. Rasa cinta dan ketundukan kepada Allah dalam diri hamba itu. Jadi mengucapkan kata-kata alhamdulillah bukan cuma dengan lisan doang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah misal. Ketika zikir atau dapat nikmat ya alhamdulillah. Bukan cuma itu, tapi benar-benar merasakan alhamdulillah tersebut dalam jiwanya, dirinya, pikirannya luar biasa. Bahwa segala pujian ini hanya milik Allah Azza wa Jalla. Mencintai Allah dengan tulus luar biasa, tunduk dan patuh kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga saya wajib untuk selalu memuji Allah, menyanjung Allah Azza wa Jalla dengan sempurna luar biasa. Apapun keadaan yang Allah berikan kepada saya. Oh, itu nggak main-main tuh. Oh, itu berat tuh, betul ya? Berapa banyak orang-orang dikasih nikmat aja nggak memuji Allah. Dikasih nikmat nih, banyak orang-orang yang tidak memuji Allah, padahal dikasih nikmat. Kenapa? Karena dia memikirnya nikmat itu sedikit. Di mata kepalanya, oh cuma segini. Atau dia berpikirnya nikmat itu cuma masalah duniawi semata. Harta, jabatan, tahta, emas, perak. Oh ini baru nikmat besar. Jika Allah kasih kesehatan, lupa. Jadi dihitung berapa tuh subhanallah kesehatan. Gak mungkin bisa ngitung nih.
Ketika Allah kasih nikmat hidayah, itu paling terbesar. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, lebih-lebih lagi luar biasa, masya Allah. Tinggal hitung itu. Nikmat rasa aman, nikmat bisa makan hari itu, nikmat lidah kita bisa mengecap nih. Mana asin, mana manis, mana pahit, mana. Allahu Akbar, istimewa itu. Kita lagi sakit flu aja, betul influenza yang parah, sehingga lidah kita nggak berasa. Wah, itu satu nikmat Allah cabut luar biasa tuh. Dikit dong, sebentar doang, sementara doang tuh. Allahu Akbar, maka segala pujian hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujian yang mendalam dan luas luar biasa. Itu makna al tadi itu. Istighraq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu alhamdulillah. Segala puji, semua pujian hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, kata-kata Rabb maknanya paling tidak ada 4. Minimal ada 4. Apa itu? Makna Rabb tersebut mencipta, penguasa, pengatur, pemilik. Minimal ini ya, perhatikan ya, minimal. Makna Rabb minimal maknanya 4. Pencipta, pengatur, penguasa, pemilik. Belum kita bicara pentarbiyah, pembimbing, pemelihara, itu lain lagi tuh. Pemberi rizki itu lain lagi tuh, luar biasa. Banyak, minimal 4 nih. Pencipta, Rabbul Alamin yang menciptakan kita, betul ya? Pengatur, mengatur jagat raya ini luar biasa. Salah satu yang mengatur hidup dan kehidupan kita. Ya, pengatur, penguasa, menguasai seluruh jagat raya ini, pemilik. Ini Rabb. Sehingga ketika alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Berarti maksudnya pencipta alam ini, pengatur alam ini, penguasa alam ini, pemilik alam ini, pemelihara alam ini, pembimbing alam ini, seterusnya. Rabbil Alamin. Rabb. Kata Rabb, ini tauhid rububiyah di sini nih. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa saja? Oh banyak. Minimal 4 ini nih yang kita ketahui. Mencipta, pengatur, penguasa, pemilik. Belum memberikan rizki, pemberi rizki, penghidup, mematikan, memelihara, mentarbiyah, dan seterusnya. Luar biasa, perbuatan Allah luar biasa banyak nih. Kita wajib mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam segala perbuatan Allah. Maksudnya, satu-satunya yang dapat menciptakan jagat raya hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang ikut nimbrung untuk ciptakan langit dan bumi ini. Tidak ada. Satu-satunya penguasa, pemilik, pengatur jagat raya ini hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengatur, memiliki, menguasai jagat raya ini. Nggak ada, makanya tuh apa pawang hujan lah, bisa nurun hujan dan seterusnya. Nggak ada itu dalam Islam. Itu syirik dalam masalah tauhid rububiyah tuh, bayangkan. Karena dia meyakini berarti ada makhluk yang bisa mengatur jagat raya ini selain apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal kita katakan alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Pencipta semesta alam, penguasa semesta alam, pengatur semesta alam, pemilik semesta alam, dan seterusnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah, ketika kita bicara masalah ini. Kemudian apa? Rabbul Alamin. Alamin, alam itu semua selain Allah Azza wa Jalla. Alam semua ini yang jagat raya ini selain apa? Selain Allah, itu alam. Kain ya, bukan pakai hamzah. Pakai hamzah artinya sakit, alam. Banyak orang baca salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam artinya sakit. Hati-hati nih, kan belajar tahsin nih bener-bener nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam artinya sakit. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb yang sakit. Kan nggak mungkin, ini bahaya banget, luar biasa. Pakai ain, alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Apa itu alam? Kullu siwallah. Semua di jagat raya ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu alam. Semua di jagat raya ini kecuali apa? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Manusia, jin, hewan, pepohonan, langit, bumi, arash, semua itu apa? Itu alam. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia adalah sang khalik. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, nyambung sama Allah, betul ya?
Karena namanya makhluk itu atau yang namanya alam itu tadi apa? Seluruh makhluk selain Allah. Selain Allah. Berarti apa yang berkaitan dengan Allah? Contohnya apa? Perkataan Allah bukan makhluk juga. Al-Quranul Karim kan gitu. Firman Allah Azza wa Jalla bukan makhluk jelas. Nah, karena itu adalah ucapan Allah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Adapun selain apa? Allah Azza wa Jalla itu makhluk. Selain Allah Azza wa Jalla itu apa? Makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah kita bahas tadi. Ar-Rahman singkatnya adalah dari wazan fa'alan yang memenuhi segala sesuatu, maknanya keluasan luar biasa. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, baik muslim, kafir, munafik, fasik. Allah kasih rahmatnya Allah. Allah kasih sayangnya Allah secara rahmat, secara umum. Adapun kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang khusus namanya rahim. Bil mu'minina rahima. Kepada orang-orang mukmin rahim. Betul ya? Kepada orang-orang mukmin apa? Rahim. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan kasih sayangnya secara khusus itu hanya kepada orang-orang mukmin. Tapi kasih sayangnya secara umum Allah berikan kepada semua makhluknya di jagat raya ini. Maliki yaumiddin. Ini bisa dibaca dua. Bisa dibaca panjang mimnya, dua harokat. Maliki yaumiddin. Artinya adalah penguasa atau pemilik. Maliki yaumiddin artinya penguasa atau pemilik. Atau dibaca Maliki yaumiddin, pendek semua. Artinya apa? Raja. Artinya raja, Malik. Malik. Malik Salman, Malik ini, gini. Pendek semua tuh. Tapi kalau panjang, Malik Yaumiddin itu penguasa atau pemilik. Yaumuddin adalah maksudnya apa? Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Jadi ketika kita baca Maliki Yaumiddin atau pendek Maliki Yaumiddin, artinya apa? Sang pemilik kerajaan yang bebas mengatur apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki di hari kiamat tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul jaza, hari pembalasan. Itu hari kiamat. Disebutkan oleh para ulama, disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik maupun amal buruk yang mereka kerjakan di dunia. Pada hari itulah tampak dengan jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pada saat itu akan tampak sekali kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah. Pada saat itu seluruh raja dan penguasa yang dahulunya berkuasa di alam dunia sudah turun dari jabatannya. Hanya tinggal Allah sajalah yang berkuasa. Nah, kalau kita perhatikan, Allah mengatakan di sini Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, atau kalau kita pendekkan Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Loh, Allah Azza wa Jalla ini kan yang menguasai dan raja di dunia dan di akhirat, kan kita harusnya. Kenapa Allah mengkhususkan di sini cuma apa? Cuma hari pembalasan doang. Salah satunya ini nih. Salah satu ini. Di dunia banyak raja-raja yang mengaku dirinya apa? Wah, raja luar biasa yang paling istimewa, paling berkuasa. Nanti di hari akhirat nggak ada tuh. Nggak ada jabatan, nggak ada apa, nggak ada harta, nggak ada apa. Nggak, Allah ketika mengkhususkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah penguasa hari pembalasan, raja di hari pembalasan, karena pada hari itu nggak ada yang berani sama sekali mengatakan dirinya raja dari makhluknya Allah Azza wa Jalla. Nggak ada. Ini tadi. Mereka semua pasti akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Akan tampak sekali kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah. Pada saat seluruh raja dan penguasa dahulunya berkuasa di dunia, turun dari jabatannya. Nggak ada namanya raja di sini, raja di sana. Di dunia mungkin wah luar biasa, betul ya. Fasilitas luar biasa, harta kekayaan luar biasa. Di akhirat nggak ada tuh. Hanya Allah Azza wa Jalla raja di raja. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dapat menguasai, memiliki hari pembalasan tuh. Mereka
Kerajaannya semu. Kerajaannya hanya di dunia doang tuh. Allah ingin menegaskan hati-hati nih, subhanallah. Bahwa Allah Azza wa Jalla membalas nanti di hari kiamat. Dan gak ada satupun mau orang sehebat apapun di hari kiamat. Mereka akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang menguasai, yang memiliki, raja di hari pembalasan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya tinggal Allah sajalah yang berkuasa. Pada saat itu semuanya setara, baik rakyat maupun raja, budak maupun merdeka. Mereka semua tunduk di bawah kemuliaan dan kebesaran Allah. Mereka semua menantikan pembalasan yang akan diberikan oleh Allah. Mereka sangat mengharapkan pahala dari kebaikan dari Allah. Dan mereka sungguh khawatir dan takut terhadap siksa dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dalam ayat ini, hari pembalasan itu disebut secara khusus. Betul ya? Nah, dalam ayat ini nih, hari pembalasan itu disebutkan secara khusus. Allah adalah penguasa di hari pembalasan. Meskipun sebenarnya Allah juga penguasa atas seluruh hari yang ada. Seluruh hari ada jelas. Mau di dunia, mau hari pembalasan, akhirat, semua. Pasti Allah penguasa akan hal tersebut. Allah tidak hanya berkuasa atas hari kiamat atau hari pembalasan saja. Tidak. Tapi makna di antara ayat ini disebutkan secara khusus hari pembalasan untuk ini nih. Karena pada hari itu nggak ada satupun yang bisa, Pak, yang bisa mengangkat kepalanya seperti seorang raja di dunia, nggak ada. Allah Azza wa Jalla akan mengatakan, Ainal jabbarun, Ainal mutakabbirun, Aina malik dunia. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang angkuh luar biasa di dunia? Mana raja-raja di dunia? Anal malik. Aku adalah raja, kata Allah pada hari kiamat tersebut. Allah Akbar. Ini pelajaran besar, peringatan besar bagi orang-orang yang zalim ketika Allah berikan mungkin kekuasaan kepadanya, betul ya? Ketika Allah berikan kelebihan kepadanya, entah itu kelebihan harta, entah itu kelebihan jabatan, contohnya ini raja, betul ya? Khalifah, dengan segala macam jabatannya lah, betul ya? Entah itu kelebihan masalah kekuatan fisik, di hari akhirat nggak ada, mereka tuh nggak bisa sama sekali, nggak bisa sama sekali. Mereka tidak bisa menguasai, nggak bisa memiliki, nggak bisa mempunyai, bukan raja lagi di hari kiamat. Habis selesai sudah. Di sini hikmah kenapa Allah khususkan. Kenapa Allah sebutkan istimewa? Kok seakan-akan hanya Allah Azza wa Jalla pemilik apa? Yaumul Qiyamah. Padahal di dunia juga pasti Allah Azza wa Jalla penguasa dari seluruh hari. Ternyata Allah punya hikmah tersendiri di situ. Punya hikmah tersendiri di situ agar manusia benar-benar apa? Mengingat bahwa nanti sehebat apapun dia di atas muka bumi ini tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah bisa menjadi raja, penguasa, pemilik di yaumul qiyamah nanti di hari pembalasan. Ini yang ketiga. Yang keempat panjang insya Allah. Nggak sampai selesai kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah. Ini sudah saya singkat-singkat ini insya Allah. Karena kita baca masalah ini, kalau kita panjangkan luar biasa masya Allah. Yaumuddin, din, saya ulang tadi saya lupa sebut, din itu bisa bermakna dua, agama, bisa juga apa? Hari kiamat. Din itu bisa bermakna agama, gitu ya. Din, dinuka, din, agamamu apa? Tapi bisa juga bermakna apa? Hari kiamat atau hari pembalasan. Hari kiamat atau hari pembalasan, karena tidak ada satupun makhluk nanti di hari pembalasan tersebut yang akan berani, yang akan bisa menguasai, yang akan bisa menjadi raja di yaumul qiyamah. Enggak ada. Hanya Allah Azza wa Jalla yang menjadi raja, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur nanti di hari kiamat tadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kita pikir seperti ini, harusnya timbul rasa takut kita kepada Allah nih. Timbul rasa takut kita kepada Allah untuk berbuat macam-macam. Naudzubillah, takut untuk berbuat yang perbuatan-perbuatan yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, itu disebutkan para ulama. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan tentang tafsir ringkas baru sedikit dari surat Al-Fatihah ini. Baru sampai ayat ketiga berarti ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya.
Insya Allah satu kali sesi pertemuan 3 ayat ya Ustadz ya. Insya Allah. Ini masih ringkas ya Ustadz ya. Kalau kita ini jabarkan secara luas lebih ini lagi mungkin 1 hari 1 ayat mungkin. Iya betul, Masya Allah. Ya jazakumullah khair Ustadz atas ini penyampaian materinya. Semoga bisa kita maknain lebih dalam makna Al-Fatihah yang sudah sehari-hari kita baca. Mungkin ini ya anak kecil udah hafal gitu ya Ustadz ya dari kecil. Cuman untuk maknanya kita masih jauh dari makna yang sebenarnya. Kami persilahkan yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di room chat. Ustadz, tadi disampaikan Ustadz kalau arti alamin itu ya, kalau misalnya kita belum benar untuk mengucapkannya, maka ternyata alam itu berarti sakit gitu ya Ustadz. Nah itu bagaimana bagi kami itu yang memang belum mampu untuk mengucapkan itu, tapi tahu maknanya gitu ya Ustadz ya. Jadi masih terucap, memang terdengar tuh masih alamin itu bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz. Jadi memang tidak sengaja ini ya. Untuk mengatakan salah sebenarnya, tapi memang sudah belajar tapi belum mampu Ustadz, karena huruf ain itu kan memang tidak mudah gitu. Jadi betul. Iya, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Jawabnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani seseorang melebihi dari batas kemampuan dari dirinya ketika dia beribadah salah satunya. Kan gitu. Tapi yang paling terpenting adalah dia berusaha terus-menerus, karena memang kebiasaan kita dari kecil mungkin, betul ya. Sebenarnya makharijul huruf itu sudah ada di lisan kita, di mulut kita nih. Entah itu huruf ain tadi, huruf ini, huruf itu, dan seterusnya sudah ada sebenarnya di mulut kita nih. Tapi karena kebiasaan kita mengucapkan itu bertahun-tahun, untuk mengubahnya memang gak gampang. Untuk mengubahnya memang tidak mudah, harus butuh effort yang maksimal di situ. Harus butuh usaha yang maksimal untuk belajarnya, betul. Ada orang mengucapkan huruf za, betul ya? Ja lagi, karena kebiasaannya bertahun-tahun seperti itu ketika baca. Sama seperti itu, kan gitu ya. A lagi susah, subhanallah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Adapun orang-orang apa yang tidak belajar, ini yang kacau nih, subhanallah. Nabi SAW menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, subhanallah. Maka yang paling terpenting adalah usaha yang maksimal dari diri kita untuk terus belajar. Hasil Allah yang kasih. Nah, usaha yang maksimal dalam diri kita untuk terus belajar. Jangan kemudian ketika satu kali, oh, susah lah, saya nggak bisa lagi lah. Salah ini. Ini putus asa nih yang seperti ini, nggak boleh. Karena pada saya katakan apa? Riwayat sudah ada di mulut kita ini makharijul hurufnya. Cuma karena tidak terbiasa mengucapkan itu, atau mengucapkan makharijul huruf yang salah selama bertahun-tahun, sehingga mengubahnya tidak mudah. Tidak mudah, maka harus pelan-pelan, sabar, tapi jangan putus asa. Jangan putus asa akan hal tersebut. Nah, yang saya titik garis beratkan masalah ini sebenarnya para imam, betul ya? Para imam yang ketika mereka baca dengan mudahnya, padahal kemudian apa? Bacaannya lahannya ternyata jali. Kesalahannya kesalahan yang jelas. Nah, jali ini nggak main-main ketika dia seorang imam. Imam ini bisa dapat pahala besar, tapi juga bisa menanggung dosa dari makmumnya nih. Nggak main-main, subhanallah. Banyak orang-orang saya lihat ketika jadi imam berani luar biasa, padahal bacaannya la ilaha illallah. Bukan kita sombong atau ujub, enggak. Harusnya apa? Mereka belajar tentang masalah ini ketika sama imam. Contoh saya ketika ke mall, itu biasanya saya sengaja maju aja langsung jadi imam. Karena berkali-kali saya lihat, oh ini Masya Allah, silahkan jadi imam. Karena kita juga nggak mau jadi imam pada hakikatnya, kan gitu. Berat luar biasa. Tapi ketika orang ini maju, lah, waduh kacau bacaannya nih, subhanallah. Bahkan menurut apa? Mazhab Syafi'i, ketika seorang imam bacaan Al-Fatihahnya rusak, lahannya jali parah luar biasa, di belakangnya ada makmum yang jauh lebih baik bacaannya, makmum yang itu batal bacaannya tuh. Batal salatnya. Karena dia
mengetahui apa lebih baik bacaan dirinya kan gitu. Kecuali sama semua itu lain cerita. Satu kampung ternyata belum belajar dengan baik dan seterusnya, itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha disebutkan. Nah, ini peringatan-peringatan bagi para apa? Bagi para imam, tidak mudah untuk itu menjadi imam, belajar dengan benar dulu tentang masalah apa? Tahsinul Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makmum itu harus itu Ustaz, keluar dari sholat berjamaah itu kalau tahu imamnya itu bacaannya Tidak, tepat tidak dan semua dia makmum. itu tadi yang Ustaz sampaikan kan yang merasa dia lebih mampu itu kan berarti tidak boleh gitu ya Ya, untuk dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau oh, masalah surah Al-Fatihah, dalam mazhab Syafi'i, kalau dia misalnya dia sudah belajar tahsin dengan benar sehingga bacaannya paling tidak lumayan bagus kan gitu. Lahannya sudah nggak ada lahan jali, hanya mungkin ada lahan khafi sedikit dan seterusnya. Maka sebagian ulama di antara saya katakan mazhab Syafi'i sampai mengatakan seperti itu tuh. Walaupun sebagian ulama mengatakan imam itu yang tanggung jawab dari iya makmum. Ustadz. Ya saya dengar Ustadz seorang Ustadz menyampaikan begitu. Jadi diteruskan sholatnya saja karena yang menanggung dosanya itu imamnya gitu Ustadz. Betul, betul, sahih, betul. Saya ingin sampaikan maksudnya bahwa Ya, berat menjadi imam itu nggak main-main, luar ya biasa betul. bacaan-bacaan tersebut. Menanggung dosa ini ya sejumlah jamaah yang Ya, ketika dia salah, Ustadz ya, Insya dosa. Allah. Tapi Paham. ketika dia benar, jadi dia akan juga dapatkan apa? Banyak kebaikan, masya Allah. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk Ustadz. Izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika kita sudah niat untuk puasa sunnah Senin Kamis, cuma kadang di tengah jalan suka mahnya kambuh atau diajak sama keluarga untuk makan di luar dan akhirnya batal. Apakah itu termasuk godaan setan ataukah tetap dapat pahala karena sudah berniat untuk berpuasa? Qadarullah ada uzur. Syukran Ustadz. Dapat pahala, insya Allah. Jangan takut. Ya. Dapat apa? Dapat pahala, insya Allah Ta'ala. Yang pertama dari niat salihahnya dia dapat pahala, masya Allah. Yang kedua sudah mengerjakan dari apa? Mengerjakan dari apa? Amal tersebut sudah dikerjakan, dapat pahala, masya Allah. Walaupun mungkin nggak sempurna, kan gitu. Walaupun tidak sempurna melakukan ibadah tersebut atau amal tersebut, ya pasti biasanya jelas dengan berbeda pahalanya dengan orang-orang yang memang ibadahnya sampai sempurna kan gitu ya. Tapi insya Allah kalau dapat pahala, insya Allah dapat. Apalagi uzur tadi sakit mah dan seterusnya, atau kemudian misal diundang sama orang kalau kita nggak datang makan siang atau makannya menjadikan orang tersebut kecewa, ya seperti ini nggak ada masalah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Abad Al-Badr ketika datang ke salah satu tempat, subhanallah, itu jam 5 sore kalau nggak salah, 5 sore atau setengah 6 kayak gitu, subhanallah. Syekh lagi puasa ini, Syekh lagi puasa. Sampai ke rumah orang tersebut, orang itu nggak tahu, orang pemilik rumah itu nggak tahu Syekh puasa. Kemudian apa? Disuguhkan makanan Syekh. Wah, itu kan pasti kan luar biasa. Dia ingin makanan dia dimakan Syekh kan gitu ya. Yang tahu sampingnya kan gitu. Syekh nggak pakai ngomong, nggak kayak saya lagi puasa. Enggak, subhanallah sih makanannya lah Bismillah. Hmm. Kata orang sampingnya, itu saya tahu Syekh puasa itu. Itu kata Syekh lagi puasa itu. Tapi beliau lihat bagaimana menjaga hati orang udah apa menjamu luar biasa seperti itunya, dia takut apa? Syekh itu takut hati orang tersebut tersakiti. Dia makan Bismillah. Kenapa? Dia sudah dapat pahalanya. Jam 5 itu banyak 1 jam lagi dan sebenarnya boleh itu. Ya Afwan, saya 1 jam lagi mau buka. Oh buka Syekh nanti aja ya. Ternyata setelah itu beliau ingin kajian kalau nggak salah setelah itu, sehingga ditakutkan kemudian apa? Nggak bisa buka puasa di tempat tersebut. Syekh makan Bismillah makan. Takut, beliau mungkin takut kemudian apa? Menyakiti hati orang tersebut. Sunnah kan, bukan wajib. Kalau wajib lain cerita, subhanallah. Dan sudah dapat kata para ulama pahalanya, subhanallah. Sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan beliau membuka, dan ini orang yang alim, orang yang berilmu ya, tahu kapan beliau harus menggunakan ilmunya, luar biasa, masya Allah. Itu contoh Oh, aja kecil maksudnya. artinya Jangan apakah sengajain juga ntar, itu lah. Senin Kemis, setiap Senin Kemis kemudian kulineran. Allah. apakah lebih itu Ustaz, lebih ahsan kalau dia membatalkan kalau puasa sunnah itu? Mana yang lebih baik Ustaz? Dilihat maslahat madarat itu, Bu. Dilihat maslahat dan yang saya katakan tadi. Yang pertama, orang tersebut sudah mengundang khusus untuk makan di rumahnya. Yang kedua, Syekh nggak bisa makan ketika habis maghrib itu nggak bisa makan karena harus langsung ke jalan untuk mengisi kajian. Yang ketiga, ditakutkan orang tersebut kecewa ketika apa? Nggak dia berharap makanan itu dimakan oleh Syekh itu. Itu kan
dapatkan madarat seperti ini kemudian menimbulkan lebih besar gitu. Adapun ketika kita misal di situ sampai maghrib kan itu ya, boleh kan gitu. Nggak ada masalah tentang masalah tersebut. Boleh insya Allah. Itu bab maslahat dan madarat, ditimbang maslahat dan madaratnya. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ustadz mau bertanya, apakah ada cara tertentu untuk lebih memahami dan menghayati makna setiap ayat dalam surah Al-Fatihah dalam sholat? Jazakallah khair, Ustadz. Caranya mempelajari. Yang pertama mempelajari tafsir yang seperti ini betul ya. Tafsir kita baca satu persatu, kita kemudian yang kedua mentadaburinya. Nah, makanya saya katakan tadi singkat-singkat kalau kita mau jabarkan secara luas, tadabbur dari satu ayat saja itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa benar-benar. Jadi mempelajari tafsirnya, kita baca misal tafsir, kemudian kita dengarkan kajian tafsir seperti ini, kemudian kita tadabburi itu. Contoh masalah nikmat tadi, betul ya? Masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu aja kita tadabburi itu akan menjadikan kita orang yang bersyukur luar biasa, Masya Allah, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan itu insya Allah akan timbul tuh rasa apa? Rasa khusyuk ketika sholat, rasa memahami ketika dia baca ayat tersebut gitu ya. Sehingga ketika dia menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim kan gitu. Paham dia makna apa makna Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahim? Maliki Yaumiddin, timbul rasa takut kepadanya tentang hari kiamat nantinya kan gitu. Itu dengan cara seperti ini nih, cara mempelajari tentang tafsir dan mentadabburinya. Nah, ini bukan hanya mempelajari, kita tulis dan seterusnya, kita tahu ilmunya, tapi benar-benar kita mentafakkurnya, mentadaburi setiap makna-makna ayat dari Al-Quran Al-Karim. Itu akan menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan iman luar biasa yang sangat luar biasa, Masya Allah. Wallah alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya, saya dan kakak suka berjamaah bersama ibu di rumah, tapi bacaan Al-Fatihah sebagus atau sebaik yang seharusnya, mungkin sebelum sebagus ya. Saya sedang proses belajar tahsin. Apakah seharusnya saya berhentikan saja rutin sholat jamaah mengingat Al-Fatihah saya dan kakak saya kurang baik? Jazakallah khair Ustadz. Jangan bertikai, Masya Allah. Nggak apa-apa. Terus belajar dan terus juga kemudian apa? Sholat, nggak ada masalah. Kalau begitu ada ujung-ujungnya syaitan masuk tuh. Jangan sholat aja antum kan itu nanti sholat pakai hantu nggak benar. Jangan. Contoh masalah ikhlas. Orang ketika ikhlas itu luar biasa berat kan gitu ya. Apa berarti kemudian ketika orang ikhlas itu berat dia nggak beramal soleh? Enggak. Caranya apa? Tetap beramal dan terus berusaha untuk ikhlas. Nah itu. Tetap beramal terus luar biasa karena Allah bisa karena biasa kan gitu ya. Dan terus berusaha untuk mengikhlaskan niat kita. Sama seperti ini. Terus belajar, terus belajar, terus belajar dan terus beramal soleh. Selama amal salehnya itu kebaikan, tidak ada masalah kan gitu. Kecuali itu dibebankan sesuatu yang berat kepadanya yang belum kemampu dirinya kan itu. Misal seorang laki-laki misal dijadikan imam rutin di masjid ini seterusnya padahal bacaannya masih kacau. Ini jangan. Ini membahayakan dirinya. Kalau ini kan di rumah, betul ya? Dengan ibunya dan juga apa? Saudarinya dan seterusnya. Nggak ada masalah, tapi terus belajar. Tapi terus apa? Tapi terus belajar. Belajar tahsin untuk memperbaiki satu. Lama-lama insya Allah Ta'ala akan terbiasa dan bagus. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz. Sampai jam berapa Ustadz? Terusnya 12, Bu. Baik Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ahwan mohon izin bertanya di luar tema. Apakah saat berdoa semuanya harus dilafazkan atau diucapkan? Bolehkah kita berdoa di dalam hati, misalnya ketika kita dalam keadaan genting atau ketakutan terancam jiwa kita? Apakah doa terbaik yang dapat kita panjatkan untuk saudara atau teman kita yang terbaring koma? Bolehkah kita memasrahkan doa kepada Allah, misalnya dengan mengucapkan, semoga Allah berikan yang terbaik untuknya, untuk saudara atau teman yang koma tersebut. Dan yang ketiga, Bentar Bu, satu dulu. oh ya, satu dulu ya Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Yang pertama, yang paling terbaik ketika berdoa itu tidak di dalam hati. Sebagian ulama mengatakan doa yang paling terbaik itu dilafatkan dengan minimal yataharrakul lisan. Minimal apa? Bergerak lisannya. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan ketika seseorang itu tergerak dalam hatinya untuk berdoa,
walaupun lisannya kemudian dia nggak bergerak, sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama, itu membolehkan hal tersebut. Contoh, misal seseorang yang dizalimi, dalam keadaan dia dizalimi, kemudian hatinya apa tergerak meminta kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun dia nggak ucapkan dengan lisannya, itu bisa Allah kabulkan luar biasa. Atau motor, orang yang terdesak, terhimpit luar biasa tuh. Lisannya mungkin nggak bisa ngomong, tapi hatinya benar-benar minta kepada Allah dengan sangat luar biasa. Dengan Allah Azza wa Jalla kabulkan itu. Tapi yang paling terbaik adalah ketika dia juga meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan menggerakkan lisannya, berdoa, benar-benar doa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dengan hatinya. Itu yang paling terbaik. Dan itu lepas dari khilaf ulama tentang masalah tersebut. Itu yang pertama. Karena doa itu sebagian ulama mengatakan bukan hanya amalan hati, tapi juga amalan apa? Amalan lisan. Nah, amalan lisan juga di situ doa. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka yang paling terbaik adalah ketika kita bisa menggerakkan lisan kita, itu yang paling terbaik. Walaupun saya katakan tergerak hatinya, terkadang Allah Azza wa Jalla kabulkan hanya gerakan karena doa hatinya gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, tentang mendoakan yang terbaik bagi teman kita. Ini boleh, silahkan. Kita boleh doakan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan, boleh. Tapi misal ada satu kasus yang ketika dia seperti itu lama bertahun-tahun, subhanallah, kemudian diminta, ya Allah berikan yang terbaik kepada saudaraku ini, ya Allah. Ternyata yang paling terbaik adalah ketika dia meninggal mungkin, sehingga dia tidak merasakan sakit lagi yang lebih parah dan seterusnya, sehingga ridho dari dirinya dan juga diri kita yang melihatnya, kan itu. Ini boleh, silahkan minta kepada Allah Azza wa Jalla yang paling terbaik menurut Allah Azza wa Jalla kepada orang tersebut. Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Tapi yang kata-kata ini biasanya salah diartikan sama orang yang keluarga yang sakit nih, betul ya? Ya, mudah-mudahan Allah Iya. kasih yang terbaik ya. Yang Iya. terbaik kemudian akhirnya, oh, terbaik maksudnya apa nih, subhanallah? Sembuh yang paling terbaik. Belum tentu, kalau sembuh ternyata berbuat maksiat, gimana tuh, subhanallah? Ada orang-orang yang dulunya udah mau meninggal, luar biasa, taubat, masya Allah, sembuh, balik lagi maksiat dan dosa. Itu kan bukan yang terbaik menurut Allah bagi dia, betul kan? Nah, terkadang yang seperti ini disalahpahami sama keluarga yang sakit tersebut. Makanya ketika di depan keluarga sakit, lebih ahsan kemudian kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kebaikan kepadanya, Allah berikan ganjaran pahala terusnya. Sehingga ketika kita selain di depan keluarga yang sakit, boleh kita doakan tadi, semoga Allah berikan yang terbaik dan seterusnya. Karena takutnya disalahpahami aja masalah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Eh, ada sebagian orang Muslim yang mengucapkan doa, semoga Allah memberkatimu. Apakah kita memberkati sama maknanya dengan kata memberkahi, Ustadz? Apakah jika kita menggunakan kata memberkati, itu termasuk tasyabuh umat Nasrani? Dan apakah boleh mengucapkan doa yang seperti itu, Ustadz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Syukran kasiran, Ustadz. Yang pertama harus lihat di KBBI dulu ya nih, memberkati ini sama dengan memberkahi atau tidak. Karena bahasa Indonesia ini macam-macam, subhanallah. Terkadang kita harus lihat kamus besar bahasa Indonesia maksudnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau maksud orang memberkati tersebut adalah memberkahi, tapi mungkin sebagian tempat, sebagian daerah sudah terbiasa logat memberkahi dengan memberkati, ada masalah. Karena yang dilihat adalah tidak lain tidak bukan tujuan dari dia doa tersebut gitu. Tapi kalau itu memang secara KBBI memberkati, itu maksudnya apa maksudnya adalah kepada agama tertentu misalnya, ini jangan lebih ahsan. Saya nggak tahu secara KBBI, mungkin bisa dilihat secara KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberkati itu sama dengan memberkahi itu. Tapi kalau sama dengan memberkahi, ada kelas, nggak ada masalah pada hakikatnya. Karena memberkahi dengan memberkati pada hakikatnya bahasa Indonesia. Yang paling terpenting maksud dari tujuannya adalah apa? Semoga Allah berkati ya. Maksudnya dia doakan semoga Allah berkahi hidupmu maksudnya. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Dengan syarat kata-kata memberkati tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak identik kepada agama tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan, ini Ustadz, masih ada satu lagi. Silahkan, Usti Putri. Jazakillah khair Uti Evi. Asanallahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanallahu ilaikum. Ustaz Ahwan, Ustaz Ana ada membaca bahwa ketika kita mengalami kesulitan yang kita tidak tahu jalan keluarnya, disuruh membaca Allahumma ftah. Apakah itu sahih, Ustaz? Kemudian disuruh membaca Allahumma ftah. Oh iya, fatah maksudnya. Ya, apakah itu sahih, Ustaz? Terus yang kedua, Ustaz, Ana sering menemukan Ustadz ketika beraktivitas di luar rumah dan sholat di suatu masjid, terutama ketika Ramadan, Ustadz,
membaca Al-Fatihahnya itu cepat sekali, Ustadz. Apakah itu boleh berimam di masjid tersebut, Ustadz? Karena banyak sekali, apalagi yang melakukan sholat tarawihnya 23 rakaat, Ustadz. Jadi kadang-kadang Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu itu rasanya kok kurang ini ya, Ustadz. Ya, mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khair, Ustadz. Barakallahu fi. Ya, yang pertama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla ya adalah Al-Fattah, yang Maha membuka ya gampangnya. Jadi ketika misal dia mengalami satu kesulitan, kemudian diminta kepada Allah Azza wa Jalla, Fattah, Allahumma ftah li, misalnya, atau Allahumma ftah lana fi umurina, misalnya, ya Allah bukakanlah dari urusan kami ini, ya Allah. Ini boleh. Ini diantara bertawasul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan, agar Allah buka kesulitan-kesulitan yang menimpa dalam dirinya dalam segala urusan. Karena Al-Fattah itu nama Allah Azza wa Jalla, Al-Fattah. Maka boleh kita meminta kepada Allah dengan nama Allah tersebut tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah Al-Fatihah yang cepat. Betul, bukan Al-Fatihah aja, sholatnya cepat, nggak ada tumak nina dan seterusnya, ini jangan. Tapi kalau batas cepatnya tersebut memang masih bisa ditolerir, itu nggak ada masalah. Karena ada juga qiraah namanya qiraah zamzamah kalau nggak salah. Itu yang qiraah tersebut qiraahnya cepat memang. Dan itu ada qiraah dari Nabi SAW, qiraah namanya qiraah zamzamah. Itu cepat memang, tapi itu ada kaidahnya, nggak main-main. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, buka qiraah zamzamah. Itu cepat benar. Ada Syekh Musyawar Rasyid baca qiraah zamzamah. Saya ketika baca pertama ini qiraah kok cepat banget. Ternyata ada riwayat dari Nabi SAW. Tapi ada kaidah masing-masing. Bukan seperti apa yang dibaca oleh kebanyakan masjid yang cepat luar biasa, apalagi nggak ada tumak ninahnya. Ini jangan biasa. Yang paling terbaik adalah ketika yang membaca satu penggalan ayat, satu penggalan ayat, satu penggalan ayat, itu paling terbaik, paling utama, Masya Allah. Nah, apalagi kalau di masjid tersebut, tempat tersebut, sholat nggak ada tumak ninahnya. Nggak ada tumak ninahnya, nggak sah ini. Kalau tidak ada tumak ninahnya, bukan hanya Al-Fatihahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini nggak sah, subhanallah. Karena tumak ninah rukun dalam sholat, sepakat ulama masalah itu. Rukun di dalam sholat. Dan yang paling terbaik ketika sholat adalah merasakan kenikmatan dari sholat tersebut. Merasakan di setiap bacaan yang dia baca dan seterusnya. Itu paling nikmat itu, subhanallah. Itu paling apa? Paling nikmat, sehingga merasakan kenikmatan ketika dia dalam sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu mungkin. Afwan Ustadz, boleh satu lagi Ustadz? Afwan Ustadz, ketika kita mempelajari tahsin atau qiraatul Quran yang baik, apakah boleh gurunya itu bukan salafi, Ustadz? Pada hakikatnya sebenarnya membaca Al-Quran boleh aja, Bu. Boleh, tapi ditakutkan ketika istilahnya ilmu alat, kata para ulama. Syekh Abdul Masin pernah ditanya tentang masalah ini, belajar bahasa Arab, belajar tahsin Al-Quran, boleh tidak kepada asatidzah yang tidak sunnah seterusnya. Kata Syekh, selama masih ada asatidzah yang sunnah, ulama yang sunnah, maka hada ahsan, itu afdal. Karena ditakutkan, misal awalnya memang belajar tahsin, tapi kemudian ketika ada waktu senggang dimasuki syubhatnya, itu ada. Sehingga zaman dulu ada ulama lughah bahasa di bahasa Arab, kan ada nyambung sama akidah sebenarnya. Tapi subhanallah, mereka ulama lughah ini memiliki akidah yang menyimpang. Saya lupa akidahnya Mu'tazilah atau apa gitu. Sehingga membuat contoh-contoh dari dari bahasa Arabnya tersebut, contoh-contoh akidah mereka yakini. Itu kan syubhat tanpa kita sadari, halus betul ya. Maka selama ada guru yang bermanhaj sunnah, yang manhaj dan akidahnya selamat, hadza afdal wa ahsan, itu yang lebih utama. Kecuali satu daerah nggak ada, luar biasa, kecuali memang ustadz tersebut atau guru tersebut dan itu hanya mengajarkan ilmu alat tadi contohnya bahasa Arab, kemudian tahsin Al-Quran saja, bukan ilmu akidah, bukan ilmu manhaj dan seterusnya. Kalau di daerah tersebut nggak ada, silahkan, fadhal, silahkan. Nah sekarang alhamdulillah banyak, masya Allah, ada afdal, itu yang lebih aman, itu yang lebih utama dan lebih aman. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.